Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru, guru-guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 6 Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, nama saya Bobi dari SMA Negeri 1 Lembo Kabupaten Konawe Utara, calon guru penggerak Angkatan 6. Dengan fasilitator saya Bapak Abdul Aziz Karim dan Ibu pengajar praktik saya Ibu Fatmawati Hoy. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, melalui kesempatan ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 bentuk pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan peserta didik dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1.A.8. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul tersebut? Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik di dalam kelas agar saya bisa dan mampu mencerminkan akan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Peran guru itu lebih dominan dibandingkan peserta ini. Seringkali kita dalam kelas merasa letih, capek, bahkan bosan untuk menjelaskan materi kepada peserta didik. Hal ini menandakan bahwa kita itu dalam kelas lebih dominan dibandingkan para peserta didik. Yang kedua, peserta didik kurang aktif, kurang termotivasi dalam proses pembelajaran di kelas. Saat mengajar, saya sering merasakan ini. Ketika suasana kelas menjadi diam, setelah saya menjelaskan dan saya bertanya kepada mereka, apakah sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, seringkali peserta didik ini diam. Nah, di sini saya bertanya dalam diri saya, apakah mereka sudah paham apa yang saya sudah jelaskan, atau mereka tidak paham, bahkan untuk bertanya pun mereka bingung. Nah, di sini peran peserta didik ini kurang aktif, kurang termotivasi untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Yang ketiga, pencapaian materi dan KKM. Seringkali saya menjelaskan dalam kelas hanya untuk menyelesaikan dan untuk mencapai ketercapaian materi pada saat itu, dan peserta didik dapat mencapai nilai KKM yang saya sudah tentukan. Nah, hal ini adalah salah. Kita hanya terfokus untuk bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan saja kepada siswa. Tetapi kita lupa bahwa ada hal-hal yang penting menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus kita lakukan. Kemudian, kita merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti atau tidak tuntas. Ini saya sering rasakan. Kita merasa gagal jika banyak peserta didik kita yang tidak mencapai KKM, tidak tuntas, bahkan ada peserta didik yang tidak mengerti apa yang kita jelaskan. Yang kelima, kurang memahami karakter peserta didik. Sering kita merasakan bahwa peserta didik itu harus turut, harus patut mendengarkan apa yang kita pahami, apa yang kita jelaskan. Nah, di sini saya kurang mengetahui bahwa karakter peserta didik itu berbeda-beda. Ada siswa yang senang belajar dengan audio, ada siswa yang belajar dengan visual, bahkan ada siswa yang senang gaya belajarnya secara kinestetik. Nah, hal ini saya kurang paham akan karakter belajar siswa tersebut. Dan yang terakhir, saya terlalu fokus di dalam kelas, bagaimana di dalam kelas itu menjadi tertib, disiplin. Anak-anak harus paham, harus mengerti dengan materi yang saya. Setelah saya mempelajari modul ini, ada beberapa perubahan dan pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, memberikan peserta didik akan kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas yang saya berikan sesuai dengan minat dan kreativitas mereka masing-masing. Seringkali peserta didik bertanya kepada saya, Pak, ini tugas dikerjakan dalam bentuk apa? Apakah makalah, clipping,
kami berdiskusi, membuat drama, atau buat vlog. Di sini saya memberikan kebebasan buat mereka untuk membuat tugas sesuai dengan kreativitas dan kemampuan mereka masing-masing. Mungkin ada anak yang kemampuannya untuk menyelesaikan tugas yang kita berikan dengan cara bercerita atau dengan cara mencatat. Bahkan ada siswa yang ingin menyelesaikan tugas yang kita berikan dengan cara menjelaskan dengan menggunakan audio. Nah, di sini saya tidak berikan mereka patokan. Mereka bebas untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan sesuai dengan kreasi dan kreativitas kemampuan mereka masing-masing. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk mereka jawab. Jadi di awal pembelajaran saya memberikan pertanyaan yang membuat mereka tertarik untuk mempelajari materi nantinya. Dengan begitu, peserta didik yang awalnya tidak tertarik dengan materi tersebut, peserta didik akan merasa senang, tertantang dengan materi yang kita berikan. Yang ketiga, kita mencoba menghargai setiap karakter belajar anak dengan memberikan apresiasi, reward, ujian, sehingga mereka lebih termotivasi, dan kita berusaha untuk meniadakan hukuman atau sanksi. Dengan usaha itu, kita sudah berusaha memerdekakan peserta didik dalam belajar, karena pembelajaran sekarang bukan lagi secara paksaan, bukan lagi secara tekanan peserta harus bisa menghafal ini, itu, dan sebagainya. Dengan memberikan reward, motivasi, siswa akan merasa termotivasi. Misalnya kita memberikan pujian, benar sekali jawabannya, mantap. Atau kita berikan tepuk tangan kepada peserta didik yang sudah berhasil menjawab soal pertanyaan kita. Sehingga dengan reward, pujian yang kita berikan tersebut, mereka akan termotivasi dalam belajar. Yang terakhir, pembelajaran yang kreatif, inovatif adalah salah satunya memberikan adalah ice breaking atau permainan kecil. Nah, ini saya sudah sering terapkan di beberapa kesempatan dalam kelas sebagai usaha untuk memecahkan atau mencairkan suasana yang kaku pada saat pembelajaran, sehingga dalam kelas itu lebih menjadi nyaman, materi-materi yang kita sampaikan dapat diterima dengan siswa. Ternyata terbukti mereka senyum, bahagia, tertawa dengan kegiatan-kegiatan permainan kecil, sehingga mereka kembali bersemangat untuk kembali belajar di dalam kelas. Penerapan yang segera saya lakukan di dalam kelas agar mencerminkan pemikiran ADHD. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, seperti saya menayangkan beberapa video-video pembelajaran yang mendukung pembelajaran pada saat itu. Yang kedua, saya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Hal ini penting sekali mengingat peserta didik kita sekarang banyak yang sudah lupa akan nilai-nilai, norma, budaya, kearifan lokal yang sekarang ini sangat berpengaruh besar akan perkembangan teknologi sekarang. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dalam hal ini saya merancang pembelajaran agar mencerminkan konsep merdeka belajar. Peserta didik merasa merdeka. Mereka merasa tidak ada paksaan, tidak ada aturan yang baku dari guru, sehingga peserta didik tidak tertekan, tidak monoton, tetapi lebih pada menekankan akan kebebasan siswa berdasarkan kreativitas mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Jadi di setiap awal pembelajaran saya berusaha menyampaikan pesan-pesan moral yang baik, etika yang baik bagi siswa, sehingga ketika mereka berada di lingkungan sekolah maupun ketika mereka di lingkungan
keluarga, dan masyarakat, dengan harapan peserta didik ini memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Yang kelima, kita tidak lagi menuntut, tetapi kita harus mampu menuntun peserta didik. Seorang guru harus mampu menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti filosofi King Arso Sungtulodo, King Madia Mangkarso, dan Tuturi Handayana. Serta yang terakhir adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samang. Bahwasanya kodratnya anak itu adalah senang bermain, sesuatu yang menyenangkan. Maka tugas seorang guru harus mampu dan berusaha membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Misalnya kita menyajikan video pembelajaran atau menerapkan games yang menguji konsentrasi siswa. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus memberikan tuntunan yang baik kepada peserta didik. Kita harus lebih sabar, ikhlas, karena mereka adalah anak-anak yang memiliki bakat dan karakter serta keunikan yang berbeda. Kita tidak perlu lagi memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik bagi mereka. Tinggal kita memberikan contoh yang baik, teladan yang baik agar mereka bisa melihat dan menirunya. Dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, seperti model pembelajaran games yang menyenangkan, akan mereka capai profil pelajar Pancasila. Demikian paparan materi dari saya tentang koneksi antar materi dan kesimpulan serta refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.